Chang menyerahkan daging panggang yang ada di tangannya kepada Lin Mu. Lin Mu menerimanya dan mencicipinya, menyadari bahwa rasanya memang enak. Tidak hanya tidak ada bau amis daging sapi, justru ada aroma segar yang tercium. Dengan cepat, sepotong daging sapi itu habis, dan Lin Mu merasa perutnya sudah 70% kenyang. Saat itu, Chang menyodorkan lagi sepotong daging yang baru saja matang. Lin Mu melambaikan tangannya dan berkata agar Chang saja yang memakannya karena dia sudah cukup kenyang, nanti dia hanya perlu makan sedikit buah beri. Meskipun sapi berbulu hitam itu enak, tapi Chang jarang pulang membawa buruan seperti ini. Melihat Lin Mu menolak, Chang akhirnya memakan daging panggang yang ada di tangannya itu. Setelah menghabiskan potongan itu dan memastikan Lin Mu benar-benar tidak mau lagi, Chang menyimpan sisa daging sapi berbulu hitam tersebut. Setelah itu, Lin Mu menarik Chang untuk mengolah batang bambu yang ada. Lin Mu berencana menggunakan bambu ini sebagai wadah, mengingat bambu setebal ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak boleh disia-siakan. Di bawah arahannya, Chang menggunakan cakar binatangnya untuk memotong bambu itu dengan mudah. Masih perlu dihaluskan sedikit, tapi sayangnya tidak ada amplas. Lin Mu bertanya kepada Chang apakah ada pengganti amplas. Chang berpikir sejenak lalu berkata bahwa kulit binatang siling bisa digunakan, tapi mereka tidak memilikinya di rumah. King Mu punya selembar, dan Chang hendak bangun untuk meminjamnya. Lin Mu buru-buru menahannya. Waktu sudah tidak pagi lagi. Tidak semua Yashou bisa begadang seperti Lin Mu, terutama Bisman dan Yashou yang sudah memiliki pasangan pasti sudah tidur jam segini. Lin Mu memutuskan untuk meminjamnya sendiri besok saat King Mu datang. Hari ini cukup sampai di sini dulu, mereka pun pergi tidur. Setelah membereskan bambu yang sudah dipotong, Chang langsung menggendong Lin Mu masuk ke dalam rumah. Cahaya api berkelip-kelip, dan di dalam rumah terdengar bisik-bisik mesra mereka berdua. Setelah sekian lama, api unggun meredup menjadi percikan bara yang melayang. Saat langit mulai sedikit terang, Lin Mu merasakan pergerakan orang di sebelahnya yang bangun tidur. "Kau mau pergi?" tanya Lin Mu. Mendengar itu, Chang terkejut. Dia menoleh dan melihat pasangannya sudah membuka mata dan menatapnya. Chang mencium kening Lin Mu dengan lembut dan bertanya apakah dia membangunkannya. Lin Mu memeluk Chang dan berkata dia hanya merasa Chang akan pergi, jadi dia terbangun. Mendengar itu, hati Chang tersentuh, bahkan saat itu dia berpikir untuk tidak pergi saja. Setelah menenangkan diri, Chang berkata bahwa setelah beberapa hari lagi, tugas patroli akan berganti dan dia bisa lebih banyak menemani Lin Mu. "Aku pergi dulu, aku sudah mengupaskan kacang putih untukmu, masih di tempat biasa. Makanlah sendiri di rumah dengan baik. Aku akan pulang setelah patroli malam selesai." Meskipun Chang melepaskan tangannya, nada bicaranya penuh dengan keengganan untuk berpisah. "Aku akan menunggumu pulang. Kau juga harus hati-hati," kata Lin Mu, matanya penuh dengan bayangan Chang. Jantung Chang berdetak kencang. Akhirnya, karena tidak tahan, dia menundukkan kepalanya dan mendekat. Saat bibir mereka berpisah, mata Lin Mu tampak sayu dan terpesona, membuat hati Chang semakin membara. Tepat saat itu, terdengar auman binatang dari kejauhan. Chang langsung tersadar, lalu pergi dengan langkah berat, menoleh berkali-kali. Setelah Chang pergi, Lin Mu menghela napas panjang. Apakah ini ciuman pertama Chang? Ternyata dia sangat hebat. Sebelumnya mereka hanya berciuman ringan, tapi ciuman panas seperti barusan adalah yang pertama kalinya. Awalnya Lin Mu mengira dia yang akan memegang kendali karena pengetahuan teoritisnya yang kaya, tapi kenyataannya dia malah kalah telak. Mengingat perasaan tadi, sudut mulut Lin Mu terangkat. Dia bisa merasakan cinta Chang. Setelah sarapan, Lin Mu melanjutkan menganyam jas hujan jerami yang belum selesai. Tidak lama kemudian, King Mu datang membawa Xia Hua dan Lin Su. Setelah saling menyapa, mereka mencari tempat masing-masing untuk menganyam sepatu jerami. Namun,
King Mu menghampiri Lin Mu dan mengeluarkan selembar kulit binatang yang memiliki sisik-sisik kecil seukuran wijen. Chang bilang padaku tadi pagi saat mau pergi kalau kau butuh kulit binatang siling. Mu, untuk apa kau butuh ini? Tanya King Mu. Lin Mu menghentikan pekerjaannya, mengambil kulit binatang siling itu dan merabanya. Ternyata memang kasar dan bisa menggantikan amplas. Dia menjelaskan bahwa dia akan menggunakannya untuk menghaluskan bambu yang sudah dipotong. Lin Mu bangkit dan mengambil potongan bambu. King Mu hanya melihat sekilas dan langsung mengerti bahwa potongan bambu itu bisa digunakan sebagai wadah. Mengingat wadah di suku mereka sangat langka, matanya langsung berbinar. Lin Mu menyodorkan bambu itu padanya dan menunjukkan bahwa ada banyak serabut halus yang bisa menusuk daging dan menyakitkan jika tidak dihaluskan. Dia mengambil kulit binatang siling dan mulai menggosoknya. Setelah kulit itu diangkat, hasilnya memang cukup halus. Selanjutnya, Lin Mu terus menghaluskan bambu-bambu itu. Melihat hal itu, King Mu tidak bersuara dan menahan Yashou lain yang penasaran agar tidak mengganggu. Jadi, tempat itu hanya diisi suara anyaman sepatu jerami dan suara gesekan bambu. Setelah sekian lama, Lin Mu merasa sudah cukup halus, lalu mengambil air untuk membilasnya. Melihat hasil akhirnya, dia sangat senang. Saat itulah Yashou lainnya meletakkan pekerjaan mereka dan mendekat. Melihat wadah di tangan Lin Mu, mata mereka semua berbinar penuh minat. Xia Hua dengan semangat bertanya dari mana benda itu berasal. Lin Mu tertegun sejenak, bukankah bambu ini tumbuh di balik gunung belakang? King Mu menjelaskan bahwa wadah di suku mereka biasanya terbuat dari batu yang pembuatannya memakan waktu lama. Bahkan jika ditukar, karena terlalu berat, mereka tidak bisa menukar terlalu banyak. Dan soal bambu, para bisman tidak banyak yang tahu karena mereka tidak berburu sampai sejauh itu. Lin Mu menatap King Mu dengan tatapan sedikit tak percaya, dia benar-benar tidak menyangka alasannya seperti itu. Dia langsung menjelaskan bahwa ini disebut bambu, dan tumbuh di balik gunung belakang suku. Chang membawanya pulang kemarin setelah patroli. Jika mereka butuh, mereka bisa meminta pasangan mereka untuk bertanya pada Chang. Dia juga mengingatkan agar bambu itu dihaluskan dengan kulit binatang siling, jika tidak serabut kecilnya akan menusuk tangan. Mendengar itu, semua orang mulai menantikan kepulangan pasangan mereka sore nanti. King Mu tersenyum lebar, Yashou yang ditemukan putranya ini memang Yashou yang baik. Dia kemudian bertanya bagaimana anyaman sepatu jerami mereka, apakah ada masalah. Semua orang mulai menyampaikan masalah masing-masing. Lin Mu mendengarkan dan memberikan jawaban satu persatu. Dia melihat kemajuan mereka sangat pesat, diperkirakan dalam setengah hari ini mereka sudah bisa lulus. Lin Mu merasa bangga seperti guru yang berhasil mengajar muridnya. Namun, suasana hati mereka kemudian menjadi murung. Seorang Yashou bertanya apakah besok mereka tidak perlu datang lagi. Meskipun baru belajar sebentar, mereka merasakan kesenangan dan pencapaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya di sini. Baru saja Lin Mu mau bicara, King Mu menariknya ke samping. Mereka berbicara cukup lama di kejauhan. Saat para Yashou mulai cemas, keduanya kembali dengan wajah tersenyum. King Mu mengumumkan bahwa dia dan Lin Mu sudah berdiskusi. Selama masa patroli Bisman, semua orang masih boleh datang belajar di pagi hari, tapi sore harinya mereka harus kembali untuk mengajari Yashou lainnya. Semua orang tentu saja setuju. Lin Mu maju dan berkata dia juga akan mengajarkan hal-hal lain, berharap semua bisa belajar dengan serius untuk mengubah kondisi hidup mereka. Setelah itu, Lin Mu membiarkan mereka melanjutkan menganyam sepatu jerami, tapi kali ini untuk pasangan mereka masing-masing. Untuk memotivasi mereka, Lin Mu sengaja menceritakan bahwa dia sudah membuatkan sepatu jerami untuk Chang dan bagaimana reaksi Chang saat menerimanya. Cerita ini memicu semangat semua Yashou. Siang harinya, Lin Mu bertanya bagaimana hasil anyaman mereka.
Semua orang saling melirik, merasa anyaman mereka sendiri yang paling bagus, dan memutuskan untuk mengumpulkannya. Lin Mu tidak memberikan penilaian, mengatakan bahwa baik atau buruknya sepatu itu biar pasangan mereka yang menilai. King Mu mengingatkan agar setelah pulang nanti mereka mengajari Yasuo lain, minimal 10 orang per orang. Setelah itu, kerumunan bubar, hanya menyisakan Xia Hua dan Lin Su. Xia Hua bertanya apa menu makan siang mereka. Lin Mu mencuci tangan dan bersiap memasak rebusan sapi berbulu hitam dengan buah asam merah dan kacang putih. Dia memasak ini karena rasa buah asam merah mirip dengan tomat, jadi masakannya akan seperti sup tomat daging sapi. Jika enak, dia akan membuatkan porsi untuk Chang nanti malam. Sambil menunggu daging empuk, Lin Mu mengambil sisa tanaman rambat dan mulai mengajari Xia Hua dan Lin Su menganyam keranjang. Karena hanya demonstrasi, dia membuat keranjang kecil yang cepat selesai. Xia Hua dan Lin Su melihat dengan antusias. Lin Su belajar dengan sangat teliti dan sepertinya bisa membuat yang serupa. Untungnya stok tanaman rambat cukup untuk mereka gunakan hari ini. Jika besok ingin belajar lagi, mereka harus meminta Bisman memanennya lagi. Lin Mu meminta mereka untuk menyampaikan pesan kepada King Mu agar menyuruh Bisman memanen tanaman rambat untuk besok. Waktu berlalu cepat, aroma menggoda dari rebusan daging sapi mulai tercium. Perut ketiga orang itu pun berbunyi kelaparan. Xia Hua menelan ludah dan bertanya apakah sudah boleh dimakan. Lin Mu menusuk daging di panci dengan sumpit, ternyata belum empuk, masih harus dimasak sebentar lagi. Dia semakin iri dengan kemampuan sihir api Chang yang bisa memasak cepat. Tapi mengingat setelah upacara kedewasaan dia juga akan memiliki kemampuan itu, dia merasa penuh harap sekaligus malu. Xia Hua melihat wajah merah Lin Mu dan menuduhnya mencuri makan. Lin Su juga ikut mendekat. Lin Mu cemberut dan berkata dagingnya belum matang, makan daging setengah matang bisa bikin sakit perut. Xia Hua baru tahu kalau daging setengah matang bikin sakit perut, pantas saja dulu dia sering diare setelah makan daging panggang yang kurang matang. Yasuo memang pencernaannya tidak sekuat Bisman. Lin Su mencatat hal ini dalam hati dan bertekad memberitahu Ze nanti. Akhirnya, suara rebusan di panci batu semakin kental dan aromanya semakin kuat. Lin Mu memeriksa dagingnya, sudah sangat empuk dan kuahnya kental. Dia mematikan api. Lin Su langsung menarik Xia Hua untuk cuci tangan. Lin Mu membagi daging dan kacang putih menjadi 3 porsi. Xia Hua dan Lin Su kembali dengan wajah gembira. Ayo makan, hati-hati panas, kata Lin Mu. Dia meniup daging sapinya sampai agak dingin baru memakannya. Rasanya jauh lebih enak daripada sup tomat daging sapi biasa. Di seberangnya, terdengar suara Xia Hua yang kepanasan, tapi saking sayangnya pada makanan itu, dia tidak mau melepehnya. Lin Su makan perlahan meniru Lin Mu. Mereka makan dengan lahap. Setelah selesai, Lin Mu membawakan air matang yang sudah didinginkan dan diberi sedikit madu. Xia Hua berkomentar madunya kurang banyak, tapi Lin Mu bilang itu sudah cukup karena stok madu dari Lin Su tidak banyak. Lin Su merasa manisnya pas dan menyegarkan. Setelah makan dan minum, Xia Hua dan Lin Su pamit karena masih ada tugas dari King Mu. Xia Hua menepuk dadanya untuk meyakinkan Lin Mu bahwa dia akan menyampaikan pesan soal tanaman rambat, tapi tangannya meleset memukul perutnya sendiri yang penuh air, membuat air nyaris menyembur keluar. Untungnya dia berhasil menahannya. Lin Mu mengacungkan jempol, memuji kehebatannya. Xia Hua hanya menyeringai lalu pergi dibopong Lin Su. Setelah mereka pergi, Lin Mu kembali menganyam jas hujan jerami. Saat bosan, dia menghaluskan bambu. Menjelang sore, dia sudah menghasilkan 10 bambu halus. Yang besar untuk tempat garam dan kacang putih, sisanya untuk wadah cuci dan mangkuk makan. Melihat hasil kerjanya, rasa pegal di tangannya sedikit berkurang. Dia lalu bangkit untuk memasak makan malam buat Chang, menu yang sama dengan siang tadi tapi porsinya lebih banyak.
Saat langit mulai gelap dan aroma masakan menguat, Chang belum juga pulang. Lin Mu mulai khawatir. Tiba-tiba, dalam jangkauan persepsinya, muncul energi Chang. Saat mendekat, Lin Mu melihat ada bercak darah di tubuh Chang. Matanya membelalak dan dia segera memeriksa. Chang senang melihat Lin Mu begitu perhatian dan hendak memeluknya, tapi Lin Mu sibuk memeriksa tubuhnya dengan wajah tegang. Chang buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan darahnya. Setelah memastikan tidak ada luka, Lin Mu akhirnya lega. Tidak apa-apa kalau begitu, cepat mandi. Aku sudah siapkan makanan spesial untukmu. Baru saja Lin Mu berbalik hendak mengambil nasi, Chang menariknya ke dalam pelukan. Mumu mengkhawatirkanku, aku senang sekali. Lin Mu memutar matanya. Sudahlah, cepat lepaskan, jangan sampai darahnya kena bajuku. Aku akan mandi dan segera kembali. Cicipi dulu buah beri yang kupetik hari ini, aku juga memetik banyak sayur air. Nanti aku masakkan untukmu. Chang meletakkan bungkusan besar di dekat api unggun lalu berlari ke sungai. Lin Mu melihat bungkusan itu dengan senyum bahagia. Isinya selain buah beri merah, ada sayur air yang bening seperti giok. Dia memeriksa apakah sayur air itu bisa dimakan. Pandangannya kemudian tertuju pada rumput kecil berwarna merah menyala di bawah tumpukan sayur. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat rumput merah total. Dia memeriksanya, ternyata bisa dimakan. Karena penasaran, dia mencoba sayur air itu. Rasanya renyah dan berair, ada sedikit rasa manis. Cocok untuk salad, sayang bumbunya kurang. Lalu pandangannya beralih ke rumput merah itu. Baru menggigit sedikit ujungnya, wajahnya langsung memerah, keringat bercucuran di dahi. Pedas sekali, teriaknya. Dia langsung mengunyah sayur air dan mencari air untuk diminum. Chang yang sudah selesai mandi mendengar teriakan itu dan langsung lari kembali dengan wujud binatangnya karena khawatir. Sesampainya di sana, dia melihat Lin Mu sedang menenggak air. Chang berubah menjadi manusia dan melihat rumput merah di tangan Lin Mu. Mumu, dari mana kau dapat rumput api itu? Katanya sambil hendak membuang rumput itu. Setelah berhasil menelan air, Lin Mu menyembunyikan rumput api itu di belakang punggungnya sambil tersenyum lebar. Ini tidak boleh dibuang, ini barang bagus. Bisa jadi bumbu masak seperti bawang liar dan jahe liar. Chang tahu kalau rumput api adalah tanaman obat. Bagi Chang, bawang dan jahe liar juga tanaman obat. Jadi dia berpikir rumput api ini juga untuk obat. Lin Mu mengingat fungsi cabai, memang ada efek pengobatannya, tapi ini rumput api, hanya punya rasa pedas. Besok tolong petikkan lagi rumput api ini ya, pinta Lin Mu sambil memperagakan jumlahnya. Chang mengerutkan kening tapi tidak membantah. Besok dia akan membawakannya. Sekarang berikan dulu rumput api di tanganmu itu. Lin Mu ragu-ragu tapi akhirnya menyerahkannya. Chang langsung membakarnya menjadi abu dengan sihir apinya. Asap pedasnya membuat mereka berdua batuk-batuk. Kejadian ini meyakinkan Lin Mu bahwa rumput api ini benar-benar bisa menggantikan cabai. Ayo cicipi masakanku, ajak Lin Mu. Mendengar masakan itu dibuat khusus untuknya, ekspresi Chang melembut. Apapun buatan Mumu, aku pasti suka. Chang merangkul pinggang Lin Mu dan mereka makan di dekat api. Saat Chang mencicipi masakan spesial penuh cinta itu, ternyata rasanya luar biasa enak. Dia memujinya dengan gembira. Sepanci besar rebusan itu dimakan sampai bersih. Lin Mu hanya makan sedikit, sisanya masuk ke perut Chang. Sambil makan, Lin Mu memberitahu bahwa besok mungkin teman-teman patroli akan bertanya soal bambu. Chang mengangguk. Dia bertanya apakah Lin Mu masih butuh bambu. Lin Mu mengiyakan, tapi minta yang ukurannya normal kali ini. Setelah makan, Chang mencuci piring. Lin Mu memanfaatkan waktu untuk menganyam satu lagi jas hujan jerami. Saat Chang kembali dan melihat Lin Mu masih bekerja, dia merasa sedih.
Dia melempar jas hujan itu ke samping dan memeluk Lin Mu. Mumu, waktu kita bertemu siang hari sangat sedikit. Malam hari kau harus menemaniku, keluh Chang sambil menggigit kecil telinga Lin Mu. Merasakan kehangatan di telinganya, tubuh Lin Mu melemas di pelukan Chang dan dia pun menyerah. Chang tampak puas dan menggesekkan pipinya ke pipi Lin Mu. Siang hari ada banyak waktu, kenapa buru-buru sekali? Bekerja siang malam sampai sakit akan membuatku sedih, kata Chang. Lin Mu melembut, aku cuma ingin cepat menyelesaikannya supaya kau bisa segera memakainya. Kalau tidak pas, bisa segera kuperbaiki. Chang terharu. Kalau begitu aku juga tidak mau kau kelelahan. Baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, singkirkan ekormu dari dalam bajuku, kata Lin Mu, meski nadanya tidak tegas. Chang tertawa nakal. Bukankah Mumu paling suka telinga dan ekorku? Aku sengaja mengeluarkannya supaya kau bisa membelainya. Menghadapi Bisman bermuka tebal ini, Lin Mu akhirnya tidak menolak. Saat langit sudah terang benderang, Lin Mu baru terbangun. Dia benar-benar kelelahan karena kerja keras kemarin, ditambah Chang yang tidak membiarkannya tidur cepat. Mengingat kejadian semalam, wajah Lin Mu memerah. Terdengar suara Xia Hua dari luar memanggilnya. Lin Mu buru-buru turun dari tempat tidur, merapikan diri, lalu keluar. Namun dia mengerutkan kening melihat jumlah orang yang datang lebih sedikit. King Mu dan Lan Si tidak ada. Xia Hua menjelaskan bahwa patroli kemarin bertemu dengan duo Shou, binatang jatuh terpapar. Meskipun berhasil dibunuh, ada yang terluka. Pasangan Lan Si terluka parah, jadi Lan Si sedang merawatnya. Lin Mu terkejut. Dia tahu tentang duo Shou sejak pertama bertemu Chang, tapi penasaran makhluk apa itu. Xia Hua dengan serius memperingatkan bahwa duo Shou sangat berbahaya, bahkan Bisman pun bisa terluka, jadi jangan penasaran. Lin Mu mengerti dan berjanji tidak akan macam-macam. Xia Hua mengajak menganyam keranjang, tapi ternyata tanaman rambatnya tidak ada karena King Mu lupa menyuruh orang memanen akibat sibuk dengan insiden patroli. Lin Mu mendapat ide. Dia mengeluarkan bawang liar, jahe liar, dandelion, dan tanaman sendok. Karena tidak ada tanaman rambat, hari ini kita belajar tentang 4 tanaman ini. Tidak hanya enak, tapi juga bisa jadi obat. Semua orang tertarik. Lin Mu menjelaskan dan mendemonstrasikan dengan memasak telur burung gugu tumis bawang liar. Karena ukuran telurnya besar, dia baru memasak setelah menjelaskan tanaman lainnya. Ayo dicicipi, kata Lin Mu. Xia Hua dan Lin Su langsung menyerbu. Yasou lainnya yang melihat aksi mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka mengambil sedikit dan mencicipinya. Seketika, indera pengecap mereka serasa membukakan pintu dunia baru. Mata mereka berbinar menatap masakan itu. Demi mendapatkan satu suapan lagi, mereka mengeluarkan kemampuan bertarung yang bahkan membuat para Bisman tercengang. Setelah sayuran itu ludes tak bersisa, tatapan mereka beralih ke Lin Mu, Xia Hua, dan Lin Su. Karena Lin Mu fokus makan, saat orang-orang menatapnya, dia pas sekali baru selesai makan dan menunjukkan mangkuk kosongnya pada mereka, lalu pergi mencuci mangkuk. Seketika tatapan membara itu beralih ke Xia Hua dan Lin Su. Xia Hua berteriak, kalian jangan mendekat. Sambil menyuap makanan besar-besar, Lin Su malah fokus makan sepenuh hati, tidak punya waktu untuk hal lain. Melihat kecepatan makan kedua orang itu, para Yasou berteriak, kalian berdua makan pelan-pelan. Sisakan buat kami. Sesaat kemudian, Lin Mu kembali setelah mencuci piring dan melihat kerumunan yang heboh itu. Dia hanya bisa menggeleng kagum. Setelah keributan selesai, meskipun penampilan mereka jadi berantakan, semua orang tampak sangat bahagia. 4 tanaman ini sudah kuperkenalkan pada kalian. Nanti bisa kalian tambahkan ke menu makanan kalian. Kalau ketemu tanaman yang tidak yakin, bisa tanya padaku. Dia berencana menunggu Chang ada waktu luang untuk mencari bawang liar lagi.
Stok bawang liarnya menipis karena konsumsi akhir-akhir ini cukup banyak. Kalau tidak menyetok lagi, mungkin tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara jernih. Itu, seingatku di tepi sungai sepertinya ada bawang liar, tapi aku tidak yakin. Apa kau mau mengeceknya? Seketika perhatian semua orang tertuju ke sana. Boleh juga, lagi pula semuanya sedang tidak ada kegiatan. Nanti setelah mengecek, kita bisa sekalian mampir melihat kondisi King Mu dan Lan Si. Semua orang mengangguk setuju. Dipimpin oleh Yasou yang bersuara tadi, mereka berjalan menuju tepi sungai. Sepanjang jalan mereka bersenda gurau, tapi Lin Mu tidak lupa waspada mengawasi sekeliling. Tak lama kemudian, beberapa bisman datang bertanya. Mengetahui bahwa bisman yang datang adalah mereka yang sudah memiliki pasangan, Lin Mu meminta rombongan untuk mempercepat langkah agar bisa selesai lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di tujuan. Terlihat sejauh mata memandang, tempat itu penuh dengan bawang liar. Jumlahnya jauh melebihi bayangan Lin Mu. Teringat sesuatu, dia buru-buru berkata kepada orang-orang. Semuanya, ini semua memang bawang liar, tapi jangan mencabut terlalu banyak. Cukup ambil untuk makan sendiri saja. Sisanya beritahu King Mu biar dia yang membagikan. Bagaimanapun, ini juga obat. Semua orang mematuhi keputusannya. Setiap orang hanya memetik cukup untuk 1 kali makan lalu berhenti. Lin Mu meminta 2 bisman berjaga di sana, sementara dia membawa rombongan kembali. Setelah kembali, mereka berpencar. Lin Mu membawa beberapa orang ke rumah Lan Si, sedangkan Xiahua membawa beberapa orang ke rumah King Mu. Bisman pengawal juga membagi diri menjadi 2 tim mengikuti mereka. Dipimpin oleh Yasou lain, Lin Mu sampai di depan rumah batu Lan Si. Belum masuk ke dalam, dia sudah mencium bau obat-obatan yang sangat menyengat. Jika dicium lebih teliti, ada bau bawang liar dan jahe liar juga. Lan Si, aku Lin Mu. Apa King Mu ada di sini? Panggilnya langsung. Suara belum hilang, sosok King Mu muncul di hadapannya. Namun wajah King Mu tampak pucat dan sangat lesu. Mu, kau datang. Ada masalah apa? King Mu bicara, tapi sebagian besar perhatiannya tidak tertuju pada Lin Mu. Melihat itu, Lin Mu mengangkat alis, menatap ke dalam rumah batu dengan sedikit cemas, tapi dia segera melaporkan perihal bawang liar di tepi sungai. Mendengar itu, wajah King Mu cerah. Bagus sekali, stok obatku di sini sudah tidak banyak. Cepat pergi petik sedikit. Untuk pengobatan masih butuh ya. King Mu, tolong jelaskan kondisi pasangan Lan Si. Setelah mendengar penjelasan King Mu tentang luka Ping, hati Lin Mu penuh keraguan. Metode penanganan King Mu sudah benar, tapi kenapa pasien terus tertidur dan tidak sadar? Dia pun memutuskan masuk bersama King Mu untuk memeriksa. Begitu masuk, Lin Mu hampir pingsan karena bau obat yang pekat. Ini pertama kalinya dia merasa campuran bau tanaman herbal bisa setara dengan gas beracun. King Mu, berapa jenis tanaman obat yang kau berikan padanya? King Mu tidak bereaksi berlebihan karena dia sudah mencium baunya semalaman dan sudah terbiasa. Aku merasa semua tanaman yang bisa menyembuhkan penyakit sudah kuberikan pada Ping, katanya sambil agak tersipu, karena tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan seorang tetua yang ahli. Lin Mu membuka mulut hendak bicara, tapi akhirnya tidak jadi. Namun saat dia mendekat, dia menyadari itu bukan sepenuhnya salah King Mu. Alasan Ping tidak sadar mungkin berhubungan dengan energi hitam di tubuhnya. Lin Mu tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi energi hitam itu memberikan perasaan yang sangat menjijikkan. King Mu, apa kau bisa melihat energi hitam di tubuh Ping? Nada bicara Lin Mu penuh dengan rasa jijik. Melihat King Mu bengong, Lin Mu sadar bahwa kemampuan melihat energi hitam itu mungkin karena kekuatan supernaturalnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti tubuh Ping. Seketika dalam cahaya terang,
terlihat aliran energi hitam yang berakar di tubuh Ping. King Mu berkata, sekarang aku melihatnya. Nadanya menyiratkan kepanikan yang tak tertahankan, karena situasi aneh ini baru pertama kali dia temui. Lin Mu merasakan aliran energi hitam itu dan rasa jijiknya tak terbendung lagi. Dia langsung bertindak menggunakan kekuatannya. Namun begitu bertindak, dia baru sadar betapa keras kepalanya energi hitam itu, seperti plester koyo yang sekali tempel susah dilepas. Lin Mu merasa akhir-akhir ini dia terlalu malas melatih kekuatannya. Melihat energi hitam yang bergoyang-goyang seolah mengejek kemampuannya yang lemah, mata Lin Mu berkilat dingin. King Mu, sebentar lagi aku akan membersihkan energi hitam ini. Setelah itu kau rawat dia seperti biasa. Satu lagi, kalau nanti aku pingsan, jangan khawatir. Itu efek samping karena aku memaksakan kekuatanku. Tidur sebentar juga sembuh. Setelah berpesan, tanpa menunggu jawaban King Mu, Lin Mu memacu kekuatan supernaturalnya dan memeras tenaga mentalnya untuk meningkatkan kekuatan. Merasakan efek evolusi dari kekuatannya, wajah pucatnya tersenyum. Ternyata benar, ini hasil dari pengembangan jurus sebelumnya. Lin Mu mengarahkan kekuatannya ke energi hitam itu dan dengan satu sapuan ringan, energi hitam yang sangat bandel itu langsung lenyap. Melihat itu, wajah King Mu menunjukkan kegembiraan. Tapi sedetik kemudian berubah menjadi kaget karena setelah membersihkan energi hitam itu, Lin Mu langsung pingsan. Untungnya King Mu sigap dan langsung menangkapnya, mencegahnya jatuh menghantam tanah. Melihat wajah pucat Lin Mu namun napasnya stabil, dan mengingat pesan Lin Mu tadi, King Mu masih merasa sedikit khawatir. Sekarang urus luka Ping dulu. Setelah selesai baru antar Mu pulang. King Mu merawat luka Ping lagi dan memberikan beberapa pesan pada Lan Si, lalu bersiap menggendong Lin Mu pergi. Namun dia sendiri sudah kelelahan semalaman. Meskipun Lin Mu tidak berat, saat mencoba menggendongnya, pandangan King Mu menjadi gelap dan dia jatuh terduduk di tanah. Lan Si kaget dan langsung lari mendekat. King Mu, kau tidak apa-apa. Dia buru-buru membantu kedua orang yang jatuh itu. Setelah Lan Si membantu Lin Mu, King Mu berdiri sendiri. Tidak apa-apa, cuma terlalu lelah. Aku istirahat sebentar lalu membawa Lin Mu pulang. Kau urus Ping dulu. Lan Si tidak pergi. Jika dia pergi sekarang, nuraninya tidak akan tenang. King Mu, bagaimana kalau aku minta orang mengantar kalian pulang? Lagi pula Ping sekarang sudah tidak ada masalah besar. King Mu melambaikan tangan. Tidak usah, karena ada kau di sini, Ping walaupun masih koma akan merasa tenang. Aku dan Lin Mu tidak perlu kau risaukan. Tidak bisa, aku akan cari orang. Saat mereka bicara, Xia Hua, Lin Su, dan Ya Shou lain yang tadi pergi ke rumah King Mu datang tergesa-gesa. Awalnya mereka sudah cemas, melihat Lin Mu pingsan dan King Mu yang tampak rapuh, wajah mereka semakin suram. Setelah sampai, Xia Hua yang pertama bertanya. King Mu, kau tidak apa-apa. Mu kenapa? Tadi dia masih baik-baik saja. Mu kelelahan saat mengobati Ping, untuk sementara dia tertidur. Tentang detailnya, King Mu tidak menjelaskan rinci. Mendengar itu, kecemasan mereka sedikit berkurang, tapi melihat wajah pucat kedua orang itu, mereka tetap khawatir. Saat itu King Mu melihat dua bisman yang ikut datang dan sudah memiliki pasangan. Dia buru-buru berkata, Li, kau datang di saat yang tepat. Bantu aku antar Mu pulang. Meskipun sudah punya pasangan, dia tidak boleh menggendong Lin Mu di punggung, jadi hanya bisa membopongnya pulang. Melihat itu, Ya Shou lain bersiap ikut pulang untuk merawat Lin Mu. King Mu segera bersuara, Xia Hua dan Lin Su, kalian pergilah merawat Mu. Yang lain, nanti sore lanjut mengajari Ya Shou lain menganyam sepatu jerami. Sebelum musim hujan datang, semua Ya Shou di suku harus sudah bisa. Setelah itu orang-orang membubarkan diri. King Mu juga pergi,
Tapi bukan pulang ke rumah, melainkan ke tepi sungai untuk melihat hamparan bawang liar yang ditemukan tadi. Meskipun sangat lelah, sebagai tetua dia harus bertahan sebentar lagi. Pasangannya tak sadarkan diri, si harimau besar Chang pasti sangat cemas sampai tidak pergi patroli dan terus menjaganya. Di sisi lain, Xia Hua menatap tumpukan tebal rumput naga api di tempat tidur dengan tatapan penuh iri. Punya rumput naga api sebanyak ini benar-benar bikin iri. Lin Su bingung, apanya yang perlu diiri? Di rumah Ze juga ada sebanyak ini. Ekspresi Xia Hua kaku. Jadi cuma dia yang miskin sendirian. Dia mengingat-ingat lagi dan baru sadar kalau rumput naga api miliknya sudah habis dia pakai untuk eksperimen membuat baju. Dia menangis dalam hati dan bertekad setelah pulang nanti akan menyuruh Feng mengumpulkan rumput naga api yang banyak. Siang harinya, King Mu datang membawakan makanan. Ayo makan dulu. Xia Hua dan Lin Su tidak menolak, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, King Mu membereskan mangkuk. Sore ini aku masih harus merepotkan kalian berdua. Aku harus pergi melihat Bisman lain yang terluka. King Mu memeriksa Lin Mu sebentar, memberikan beberapa pesan, lalu pergi. Waktu berlalu cepat hingga malam tiba. Terdengar suara panik Chang dari luar. Mu, kau di mana? Beberapa hari ini setiap pulang dia selalu melihat sosok Lin Mu. Hari ini tidak melihatnya sungguh membuat Chang panik. Dia mengendus udara dan menemukan bau Lin Mu di rumah batu ini, bercampur dengan bau Xia Hua dan Lin Su. Dia lega, tapi juga bingung apa yang terjadi. Chang menyalakan api di tangannya untuk menerangi kegelapan dan bergegas menuju rumah batu itu. Xia Hua dan Lin Su keluar dan menjelaskan kondisi Lin Mu pada Chang. Mendengar itu, alis Chang berkerut tidak senang. Ekspresinya di bawah cahaya api berubah-ubah tak menentu. Terima kasih sudah repot-repot. Aku akan mencari Feng dan Ze untuk menjemput kalian. Setelah berkata begitu, dia berbalik pergi. Tak lama kemudian, Feng dan Ze datang. Xia Hua dan Lin Su berlari ke pasangan masing-masing. Ze yang biasanya dingin kini tampak lembut pada Lin Su. Ayo pulang makan. Bambu yang kau minta sudah kubawakan. Xia Hua dan Lin Mu, maksudnya Lin Su, mengatakan akan menunggu Chang kembali baru mereka pergi. Tak lama kemudian Chang kembali, wajahnya masih terlihat tidak enak. Ze dan Feng bicara sebentar dengannya lalu membawa pasangan masing-masing pulang. Setelah semua orang pergi, Chang kembali ke dalam rumah batu. Menatap Lin Mu yang tertidur di tempat tidur, matanya penuh rasa sayang. Meskipun dia tidak tahu detail kejadiannya, kelelahan di wajah Lin Mu sangat jelas terlihat. Aku tahu Mu pasti penasaran. Sengaja tidak kuberitahu, tapi akhirnya kau malah terlibat juga. Chang memeluk Lin Mu dengan lembut. Entah karena merasakan keberadaannya, alis Lin Mu yang berkerut mulai rileks dan tubuhnya secara naluriah merapat ke pelukan Chang. Melihat reaksi itu, suasana hati Chang membaik. Namun saat mencium bau Bisman lain di tubuh Lin Mu, wajahnya kembali suram. Walaupun dia tahu itu bau Bisman yang sudah berpasangan, Li yang mengantar, dia tetap tidak rela ada bau jantan lain di tubuh Yasou-nya. Chang memeluk Lin Mu erat-erat, berusaha menutupi bau itu dengan baunya sendiri. Mu, kau milikku. Meskipun Lin Mu sedang tidur nyenyak, dia masih memberikan respons naluriah. Melihat itu, Chang baru merasa puas. Hingga langit terang, Chang melihat Lin Mu belum juga bangun. Kekhawatiran di matanya semakin jelas. Mu, kau mau tidur sampai kapan? Chang terus memeluknya tanpa melepaskan. Kemarin dia sudah bicara pada kepala suku untuk izin hari ini demi merawat Lin Mu. Hanya saja hari libur ini harus diganti nanti. Setelah tidur sangat lama, Lin Mu mengerutkan kening. Toilet. Secara naluriah dia ingin bangun, tapi rasa terkekang di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Dia mencoba bergerak lagi, tapi pelukannya malah makin erat.
Seketika dia panik dan langsung membuka mata. Hal pertama yang dia lihat adalah Chang yang sedang menyeringai lebar padanya. Mu, kau sudah bangun. Dengan satu geraman rendah, Lin Mu memaksa melepaskan diri dari lengan Chang. Bahkan tanpa sempat pakai sepatu, dia lari keluar. Chang langsung menyusulnya. Situasinya jadi canggung. Meskipun Chang adalah pasangannya, saat itu Lin Mu hampir saja refleks memukulnya. Chang menyadari kondisi Lin Mu dan wajahnya berubah. Mu, kau belum makan dari kemarin, sekarang pasti lapar. Aku akan masakkan nasi buatmu sekarang. Chang segera pergi dengan cepat. Lin Mu hanya bisa menghibur diri sendiri. Melihat matahari yang sudah tinggi di langit, dia baru sadar bahwa hari ini Chang ternyata tidak pergi patroli. Alasannya tidak perlu ditanya lagi. Sisa-sisa kemarahan di hatinya pun berubah menjadi rasa cinta. Namun, refleks tubuh ini harus diubah. Kalau tidak, setelah upacara kedewasaan nanti saat berhubungan intim, bisa-bisa dia refleks melakukan guntingan kaki dan mematahkan kapak Chang. Saat Lin Mu kembali, dia melihat Chang sedang senyum-senyum sendiri sambil memegang daging panggang yang sudah agak gosong. Lin Mu menegurnya. Chang kaget dan tersadar. Melihat daging di tangannya yang luarnya gosong tapi dalamnya masih mentah, dia langsung melemparnya ke mulut sendiri dan memakannya. Mu, tunggu sebentar ya. Nanti kalau sudah matang ku berikan padamu. Chang yang kini fokus memanggang daging dengan cepat menyelesaikannya dan memberikannya pada Lin Mu. Mu, kemarin aku membawakan beberapa bambu yang kau minta, dan juga mengumpulkan sedikit rumput api. Nanti setelah kenyang, aku akan menemanimu mengolahnya. Lin Mu mengiyakan lalu makan daging dengan lahap. Setelah 2 potong daging, dia sudah kenyang. Melihat Chang yang makan dengan rakus, dia merasa Chang sepertinya sanggup menelan seekor sapi utuh sendirian. Sesaat kemudian, Chang menghabiskan sisa daging sampai bersih dan membereskan sampah di tanah. Mu, ayo kita olah bambu dan rumput apinya. Lin Mu berpikir sejenak lalu berkata, Chang, hari ini bawa aku jalan-jalan keluar yuk. Bambu dan rumput api bisa diolah kapan saja, tapi kesempatan keluar tidak datang setiap saat. Chang berpikir sebentar lalu menyetujui. Boleh, tapi cuma jalan-jalan di sekitar suku saja ya. Melihat Lin Mu setuju, Chang langsung berubah menjadi wujud binatang. Setelah Lin Mu naik ke punggungnya sambil berpegangan pada bulunya, Chang mulai berlari. Mu, sebelum pergi, kita mampir ke tempat King Mu dulu ya. Dia sangat mencemaskanmu. Lin Mu tidak keberatan. Kemarin aku pingsan tiba-tiba, pasti King Mu sangat kaget. Chang menoleh sedikit melihatnya. Lain kali tidak boleh begitu lagi. Meskipun kau sudah bilang efeknya sebelumnya, tapi mana bisa aku menerima kejutan seperti itu. Iya, tenang saja. Kemarin itu karena aku memaksakan diri meningkatkan kekuatan mental, jadi kekuatanku juga meningkat drastis. Sekarang untuk menggunakan kekuatan evolusi seperti itu sudah jauh lebih mudah. Dia menepuk punggung Chang. Kenapa kau tidak memberitahuku soal Duo Shou? Chang mengibaskan telinganya, pura-pura tidak dengar karena angin kencang. Mana mungkin dia jujur bilang takut Lin Mu penasaran dan nekat pergi melihatnya. Kalau kau bilang soal Duo Shou, alasan kenapa Ping terus koma kemarin kemungkinan besar disebabkan oleh Duo Shou. King Mu pasti sudah memberitahumu soal energi hitam itu kan? Itu pasti berasal dari Duo Shou. Mendengar itu, Chang berpikir sejenak. Proses membunuh Duo Shou memang sesuai dengan dugaan Lin Mu. Sepertinya lain kali kalau bertemu Duo Shou harus lebih hati-hati. Meskipun Lin Mu punya banyak pertanyaan, karena belum pernah melihat Duo Shou secara langsung, keraguan itu hanya tinggal keraguan. Soal melihat Duo Shou secara langsung, jangan harap. Tapi sebenarnya energi hitam itu apa? Kenapa bisa memicu rasa jijikku? Kalau diingat-ingat sekarang, rasanya juga memberikan perasaan yang familiar. Lin Mu tidak mengerti,
tapi keraguan ini hanya bisa dia pendam dalam hati. Mu, kita sampai. Lin Mu tersadar dan melihat mereka sudah sampai di luar rumah batu King Mu. Melihat banyaknya bisman yang keluar masuk, dia tiba-tiba merasa menjadi tetua itu tidak enak, setiap hari sibuk setengah mati. Saat sedang berpikir, dua sosok yang familiar muncul di depannya. Lin Mu menepuk Chang, memberi isyarat untuk turun. Chang menurunkan Lin Mu dan berubah menjadi wujud manusia. Setelah turun, Lin Mu langsung menghampiri Lan Si dan pasangannya. Begitu mendekat, Lan Si berkata dengan bersemangat. Mu, kau tidak apa-apa. Syukurlah, kemarin kau tiba-tiba pingsan, aku takut setengah mati. Lin Mu menepuk bahunya. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Pasanganmu bagaimana? Setelah kuobati ada reaksi apa? Setelah sadar ada rasa tidak nyaman di mana? Di akhir kalimat, tatapannya sudah tertuju pada Ping. Ping yang menerima tatapan itu menjawab dengan jujur. Tidak ada masalah, rasanya seperti luka biasa. Kalau harus dibilang ada yang tidak nyaman, itu cuma pas baru sadar rasanya lapar sekali. Lin Mu mengangguk, sadar informasi ini tidak berguna. Setelah berbincang sebentar, dia masuk ke dalam rumah batu untuk mencari King Mu. Namun begitu masuk, dia mendapati jumlah orang di dalam sangat banyak sampai hampir tidak ada tempat berpijak. Melihat itu, dia makin merasa menjadi tetua adalah hal yang menyusahkan. Saat itu Chang juga masuk. Melihat ruangan penuh orang, dia tertegun. Kenapa hari ini banyak orang? Tanya Lin Mu pelan. Bukannya mereka datang untuk berobat. Chang mengusap rambut Lin Mu. Mu, kau lihat sendiri. Orang-orang di sini mana ada yang kelihatan sakit. Lin Mu baru memperhatikan, di ruangan penuh orang ini, yang benar-benar kelihatan sakit cuma 2 atau 3 orang. Sisanya cuma numpang eksis. Aneh sekali, kalau tidak sakit ngapain ke sini? Chang menarik seorang bisman untuk bertanya. Lin Mu hendak ikut menguping, tapi seseorang menghalanginya. Mu, syukurlah kau tidak apa-apa. Apa kau kesini juga mau minta sedikit bawang liar ke King Mu? Lin Mu bingung. Dia cuma tidur sehari kemarin, kenapa rasanya seperti ketinggalan zaman dan terputus dari peradaban suku? Lupa ya, Mu kemarin kan pingsan. Kemarin kita menemukan ladang bawang liar yang luas itu kan. Semua orang mendengarkanmu dan cuma memetik untuk 1 kali makan. Tapi setelah mencicipinya, tidak ada yang berani minta lagi. Akhirnya malam harinya King Mu mengumumkan, siapa yang punya kebutuhan bisa datang ke sini mengajukan permintaan untuk menghindari pemborosan bawang liar. Lin Mu menatap kerumunan itu. Sepertinya mereka semua salah paham. Kebutuhan, yang dimaksud King Mu itu seharusnya kebutuhan untuk pengobatan. Baru saja dia berpikir begitu, Chang kembali. Saat itu juga King Mu berteriak. Yang ku maksud, kebutuhan, itu untuk pengobatan. Bukan buat kalian makan. Suaranya keras dan kemarahannya terdengar jelas. Mendengar itu, para bisman mulai pergi satu persatu. Tak lama kemudian, rumah batu itu hanya menyisakan beberapa orang sakit. Saat ini King Mu melihat Lin Mu dan Chang, tapi dia tetap bersikeras menyelesaikan pengobatan pasien dulu. Melihat itu, Lin Mu dan Chang mencari tempat duduk untuk menunggu. Tak lama kemudian, King Mu selesai memeriksa pasien. Di rumah batu itu hanya tinggal mereka bertiga. Melihat wajah cemas King Mu, Lin Mu bicara duluan. King Mu, tidak usah khawatir. Aku sudah sembuh total. King Mu akhirnya lega. Asalkan Lin Mu benar-benar sembuh, itu sudah cukup. Selama berinteraksi beberapa waktu ini, dia benar-benar menganggap Lin Mu seperti anaknya sendiri. Setelah berbincang sebentar, Lin Mu dan Chang bersiap pamit. Mendengar mereka mau jalan-jalan, King Mu tidak melarang, tapi berkali-kali berpesan pada Chang untuk menjaga Lin Mu. Tenang saja, aku pasti akan melindungi Mu. Meskipun dia suka melihat Lin Mu yang mandiri dan bersemangat,
dia tidak ingin itu terjadi dengan mempertaruhkan keselamatan. Mendengar mereka hanya akan jalan-jalan di sekitar suku, King Mu lega dan tidak menahan mereka lagi. Cepat pergi, cepat kembali. King Mu pun bangkit untuk mengurus tanaman obatnya. Menunggangi harimau putih yang berlari menjauhi suku, Lin Mu tidak lupa mengaktifkan persepsinya untuk memantau keadaan sekitar dan membagikannya pada Chang. Di perjalanan, jika Chang mendeteksi adanya hewan buruan, dia tidak melepaskannya. Dia ingat Lin Mu sudah mengosongkan separuh ruang penyimpanannya demi persiapan musim hujan. Tak terasa matahari sudah di atas kepala, waktu makan siang tiba. Hanya saja Chang tidak terlalu nafsu makan karena sepanjang jalan dia hampir tidak berhenti makan camilan, hasil buruan kecil. Dia membolak-balik daging panggang di tangannya. Aroma harum menyebar. Saat daging matang, dia menaburkan sedikit garam. Makan siang pun siap. Mumu, cepat makan. Namun karena makanan sebelumnya belum tercerna sempurna, baru makan sepotong daging, Lin Mu sudah tidak kuat lagi. Chang sebenarnya masih bisa makan, tapi karena sorenya masih harus lanjut jalan, tidak baik kalau makan terlalu kenyang. Jadi dia meminta Lin Mu menyimpan sisa daging panggang itu. Dia melihat sekeliling. Jalan-jalan di sekitar sini saja ya. Tidak mungkin aku menggendongmu terus. Di dekat sini ada ladang buah liar, aku antar kau ke sana. Lin Mu bangkit dan berinisiatif menggandeng tangan Chang. Chang meremas tangan yang ada di genggamannya dengan wajah bahagia, lalu membawa Lin Mu ke ladang buah liar itu. Bagi Lin Mu, asalkan bisa jalan-jalan santai dengan senang, itu sudah cukup. Tapi begitu dia melihat langsung ladang buah liar itu, dia merasa buah liar itu jauh lebih penting. Karena ladang buah liar ini ternyata adalah ladang stroberi, buah favoritnya. Lin Mu bergumam, itu semua milikku. Saat ini, gairah yang terpancar dari kedua matanya terlihat sangat jelas.